kayak ente gitu melihat tahu Allah Akbar sebelahnya ini kemarin angkat batu. Ya kan nanti gimana tuh? Kalau tahu angkat batu begini, ngapain lo? Nabi nggak tenang aja begini. Kalau kita, ngapain lo? Tenangnya Nabi dalam beribadah ya. Pasrah kepasrahannya dia. Gitu loh. Kalau gitu ya model-modelnya begitu. Dari kisah ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama ketenangan Nabi alaihi salatu wassalam dalam ibadah, ketenangannya dia dalam beribadah. Yang kedua, kebencian siapa? Abu Jahal terhadap dakwah Islam. Kebencian siapa? Abu Jahal terhadap dakwah Islam. Kita bisa lihat penyebab dari ketenangan Nabi apa? Kita bisa gambarin ya. Penyebab dari ketenangan Nabi dalam beribadah apa sebabnya? Sebabnya tenangnya membela agama Allah kan? Membela agama Allah. Iya. Sama juga ente membela agama Allah juga kan? Iya. Sama. Mana kalau ente sholat ada bang pelaut bawa gini baju? Tetap aja. Tetap aja nganggur. Kalau tenang dulu, tenang dia. Tenang dia. Nabi Muhammad yang bantuin Jibril, siapa yang bantuin? Repa. Bantuin Jibril. Gitulah. Kalau orang bersahabat sama siapa ya seperti itu bantuan yang kita dapat. Orang bersahabat misalkan sama Pak Selamat gitu. Iya pas kuat Pak Selamat itunya ngebantuinnya, ya kan? Kita kawanan sama saya kawanan sama Kang Ari. Ya saya lagi dalam keadaan susah, Kang Ari yang bantu ya sekuat yang ada, ya kan? Nanti juga kawanan sama saya misalkan. Nanti kesusahan dia sekuat saya membantu, nggak mungkin di luar kekuasaan saya, ya kan? Begitu. Tapi Nabi Muhammad enggak bersahabat dengan siapa? Dengan Allah. Kekuatannya tidak ada batas. Allah, tergantung siapa sahabatnya. Sahabatnya Allah, ya kan? Makanya itu yang bikin dia tenang. Makanya ada ayat yang sering kita dengar ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Ya kan? Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Itu janji Allah. Kalau kita mengingat Allah ya tenang, ibadah ya tenang. Mau datang batu segede santai. Allah Akbar. Ada juga ulama Allahu Akbar ini di situ ada ular didiamin aja. Jatuh dan santai ya tenang. Para sahabat waktu dalam perang, berhubungan sakit kena ini luka, kena panah. Dan mereka dicabutnya kapan? Waktu dia sholat. Pas lagi kena, cabutnya jangan sakit gitu. Pas sholat, cabutnya waktu aneh sholat aja, sholat cabut, dia dicabut, tenangnya dia waktu sholat, ya kan? Nggak berasa. Itu tergantung apa? Tingkatan zikir kita, tingkatan sampai mana kita ingat Allah, gitu. Sampai mana kita ingat Allah. Gitu. Zikir lagi bukan cuma la ilaha illallah dan begitu. Zikir itu ingat Allah. La ilaha illallah itu datanya. Sampai di mana kita bisa memahami kalimat itu? Sampai di mana kita bisa memahami kalimat itu? Sampai di mana kita memahami kalimat itu? Dan sampai di situ juga kita ketenangan yang kita dapat. Gitu. Sama kayak misalkan kita ingat aneh cuma ingat begini doang, ya kan? Belum tentu tenang ya.
Jadi kalau mengenai yang dari A sampai Z-nya mungkin nanti ngerasa tenang gara-gara punya sahabat. Jangan saya lah, cuman pas selamat. Sahabat pas selamat bisa nerawang dari jauh. Kalau lagi sholat gini, pas selamat tahu-tahu datang, langsung gini batunya. Batunya berdiri. Pas mau ditimpa begini, ini kucing kan? Jadi setiap pikir itu cuma datanya aja, kalimat-kalimat yang kita pikir. Sampai di mana tingkat kepahaman kita terhadap kalimat tersebut. Nah, kalau orang mau ibadah, pada dasarnya orang ibadah itu pasti tenang, apalagi sholat. Pada dasarnya orang ibadah, apalagi sholat itu pasti tenang, pasti tenang. Percaya nggak ente? Hah? Percaya kan? Itu bisa jelasin ya. Pasti kalau ibadah itu pasti tenang. Pada dasarnya orang mau ibadah itu pasti tenang. Nggak belingsakan, ya kan? Kalau orang udah ucap Allahu Akbar tenang, nggak peduli sama yang lain-lain. Walaupun hatinya masih jalan-jalan, ya kan? Tapi gerakannya enggak, ya berusaha untuk tenang. Itu dasarnya. Orang mau ibadah pasti, walaupun hatinya kemana-mana. Saya kalau misalkan ada orang sholat di rumah misalkan gitu, Allahu Akbar, di sebelahnya nyetel TV, istrinya lagi makan, ya kan biasa aja. Belum pernah saya dengar itu Allahu Akbar, makan apa? Nasi goreng tinggalin ya. Belum pernah. Walaupun hatinya kemana-mana tapi badannya tenang. Itu dasarnya orang ibadah pasti tenang. Gitu. Cuman sampai di mana ketenangan itu bertingkat-tingkat. Kalau Nabi tenangnya luar biasa sampai datang Jibril. Kalau ente yang datang masa lama tadi udah untuk itu. Dan pada dasarnya orang ibadah itu pasti tenang. Kemudian kita tidak tenang kalau akan ibadah. Kalau mau ibadah itu manusia nggak ada yang tenang, ya kan? Kalau udah ibadah pasti tenang. Kalau mau ibadah itu yang bikin orang nggak tenang. Masih berhubungan sama kontak-kontak yang luar, ingatannya belum ke Allah, itu nggak tenang pasti. Datang dari rumah misalkan, dari kerjaan capek, ya kan? Gajian di pending lagi, waduh, atau gajian habis, pakai apa? Gaji, gaji habis. Udah stres ya kan, sampai rumah orang gajian nanti gajian nol, diambilin tiap hari. Gajian bais, ada. Nggak tenang orang pas, datang anaknya, misalkan datang siapa namanya? Dari yang sholat ya, sholat, boro-boro, lu mau makan apa enggak nih? Gue gitu udah habis. Karena udah sholat, nyari dulu, nyari pinjaman kayak apa? Kita ntar sore nggak makan bosan nih. Ya kan? Nggak tenang, mau ibadah, pasti ada aja. Disuruh ibadah pasti yang bikin orang berpikir panjang. Maka dari itu ibadah sholat ada ininya, ada jembatan penyambungnya sebelum orang sholat, biar dia tenang ketika udah masuk sholat. Yang pertama apa? Kita dengar azan. Kalau dengar azan apa? Harus ngapain? Nyautin sebagaimana lafaz muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah mulai melepas ingatan kita di luar sholat. Sebentar, tenang dulu, jangan buru-buru. Terus lagi sautin lagi sampai lafaz yang terakhir, kemudian kita ambil wudhu, nggak langsung sholat.
Itu jembatan yang biar kita terlepas dari ingatan-ingatan di luar sholat, biar kita tenang dulu. Biar udah masuk sholat udah tenang, ambil wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, kan air kasih. Itu udah setting sama Allah, tahu kadar-kadar kita itu kayak gimana, sampai masuk ke dalam sholat udah tenang, udah siap kita, udah siap, udah ada jembatan-jembatan. Maka tenangnya seseorang itu bertingkat-tingkat, tergantung sebagaimana pemahaman dia terhadap data-data yang telah diberikan Allah. Ada Allah bilang di ini idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang-orang beriman itu ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat tentang sabar. Ayat tentang sabar. Kenapa orang udah ngucapin la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 1000 kali, 100.000 kali atau 1.000.000 kali, kenapa dia nggak bisa sabar ditinggalin orang yang dia cintai? Karena tadi tingkat pemahaman dia terhadap lafaz itu ada tingkatannya. Ada cuma dia ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Habis itu wow. Saya siapa yang ngasih jajan malam ini? Terus warisan gimana Pak? Belum dibagi-bagi nih. Ditinggal. Nah itu tergantung pemahaman kita sampai di mana tentang data-data yang ada di dalam Al-Quran itu kita buat zikir. Gitu. Kalau kita udah memahami semuanya, kemudian kita membacanya, terus kita pahami satu persatu ayat, satu persatu hadis tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 hal yang kita dapat, ada 3 hadiahnya, ada 3 buahnya. Kita udah pelajarin itu kalimat-kalimat zikir itu. Apa yang kita dapat? Yang pertama itu mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, mahabbah. Setelah itu khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kita. Yang ketiga itu roja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya itu digantungin kepada Allah. Semuanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada yang lain. Itu kalau kita benar-benar memahami. Terus sekarang jadi masalah kalau mau pikir udah berapa ayat yang udah kita pahami, atau jangan dipahami, ya dihafal aja dulu. Udah berapa ayat yang kita hafal ayat-ayat Al-Quran itu tentang Allah? Kan sedikit sekali. Pantesan itu waktu mau ditimpa batu, wah bentar dulu kan, salahnya apa? Nggak kayak Nabi, tenang, Al-Qurannya udah di kepala, masuk ke dalam dada, dipahami, kemudian dijadikan alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahamannya luar biasa, udah. Kalau Bang Baru baca Allah malah kasut. Masalah kalau malah kasut untuk materi-materi ini kan kalau kita mau kalau mau dapat sekarang saya rada malas ngapalin. Soalnya ada printer. Jadi saya catat aja. Biasanya dihafalin sekarang males. Kalau mau ini ntar di fotokopi ntar yang bawa pulang. Ini omongan yang saya omongin ini di sini. Saya catat dulu. Biasanya ada di kepala aja, memang males, lagi males. Kalau mau di fotokopi, ntar bawa. Terus penyebab yang kedua, ada penyebab yang kedua kalau ibadahnya itu bisa tenang, setenang. Kalau setenang Nabi Muhammad SAW hampir nggak mungkin lah ya. Setenang Nabi itu, waduh, hampir nggak mungkin. Susah, paling nggak di bawahnya lah, gitu. Hah? Ya, nggak tenang juga. Udah tua soalnya, susah. Mikirinnya lain. Kalau kita mikirin luar, kalau beliau mikirin di dalam. Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bicara itu aib. Tapi tingkatan beliau itu nggak bisa tenang gitu, cuman ada masalah dengan dirinya. Kalau itu ya enggak, dalam sehat, luarnya berantakan. Nah, penyebab apa yang kedua apa? Biar tenang, yaitu memandang sederhana sesuatu yang ngejelimet. Ini kita hidup kan ngejelimet kata orang, tapi sebenarnya sederhana. Nah itu kata Einstein. Kata Einstein. Orang pinter itu, kata dia, kan orang pinter tuh ya. Orang pinter itu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Orang bodoh membuat rumit sesuatu yang sederhana. Kan? Orang pintar itu yang rumit dibikin sederhana, diringkas sama dia bikin. Tapi kalau orang bodoh harus sederhana dibikin rumit. Percaya nggak ente? Misalkan ada orang ente lah, ada ujian matematika 5 kali 5 tambah 2. Karena tadi kata Einstein bodoh, ente bikin ngejelimet, bikin sulit. Dibuka semua 11 buku. Dicari 5 kali 5 tambah 2 nggak ketemu. Ya kan? Aduh, buku lu jangan yang itu, ini susah, ya kan? Ngejelimet itu pada sesuatu yang sederhana. Akhirnya pikirannya ini buntu. Buka ini tas teman. Kayak kali dia ada. Buku masuk. Mau nyolong ya? Ketangkep nyolong. Padahal mau nyontek. Padahal sesuatu yang sederhana 5 kali 5 tambah 2. Gara-gara kebodohan akhirnya belangsak. Nah, ada satu contoh pandangan hidup yang rumit pandangan ulama tentang hidup yang rumit ini dibikin sederhana sama dia. Ada ulama tabi'in muridnya Sayyidina Ali, namanya Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali. Dia senangnya mandiin mayit. Senang kalau ada orang meninggal mandiin. Mandiin. Makanya ya, ada orang meninggal hasil berkatnya. Asal listrik kan gitu dengan asal listrik nggak, dia mandiin dia ini nggak tanpa pamrih. Emang senang begitu untuk mengingatkan dia. Mandiin ini di nih terus sampai ke dalam, sampai ke yang lahar diurusin sama dia. Ulama gede, ulama besar, muridnya Sayyidina Ali, muridnya sahabat. Pas sudah sampai ke kuburan, dia nangis. Kok nangis gitu? Udah selesai dikubur semua, terus dia nangis. Pas nangis, terus air matanya sampai jadi tanah itu jadi tin, jadi lumpur, saking nangisnya terus itu air matanya ke tanah itu jadi kayak lumpur yang di depan dia nih. Kemudian dia ngomong, ayuhan nas, wahai manusia, unduru ila hadzal qabr, lihat kuburan ini. Fa innahu akhiru manzilin min manazilid dunya. Ini akhir dari tempat-tempat di dunia. Tempat banyak di dunia, akhirnya adalah ini kuburan. Ente bisa pergi ke tempat apa, ente bisa ke tempat apa, ente mendudukan posisi apa, ente mendudukan posisi apa. Akhir dari semua tempat itu adalah kuburan. Kata Al-Hasan Al-Basri, wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dan kuburan ini adalah awal dari akhirat. Tadi akhir dari kehidupan dunia, ini tempatnya kuburan. Awal dari kehidupan akhirat kuburan juga, kata Al-Hasan Al-Basri. Fala tagtaru bidarin yakunu akhiruhu hadza.
kalian jangan tertipu terhadap tempat-tempat yang akhirnya adalah kuburan ini. Akhirnya tempat-tempat di dunia itu jangan tertipu sama tempat-tempat ini, ujungnya nih finishnya kuburan. Ente jangan tertipu sama semua tempat di dunia. Gara-gara posisi ini, gara-gara posisi itu, ente relasi ikut-ikutan, ente musuhan sama kawan, bahkan musuhan sama orang tua, musuhan sama sahabat, gara-gara satu tempat. Orang pasti mengincar tempat di dunia ini, pengen tempatnya enak, pengen tempatnya nyaman, ya kan? Tapi dia berani melakukan kemaksiatan kepada kawannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terima tempat-tempat. Karena akhir tempat di dunia adalah kubur, kuburan. Kata Al-Hasan Al-Basri. Wa kaifa la takhafuna min darin yakum hada awaliha. Bagaimana kamu enggak bisa takut kepada tempat yang awal tempat itu adalah ini juga. Awal tempatnya adalah kuburan. Tempat apa? Tempat nanti di akhirat yang mau ditaruh di mana itu tergantung dari kuburan. Akhir dari tempat di dunia adalah kuburan. Awal tempat ntar yang mau ditempatin di mana di akhirat kuburan juga. Awal dulu wa akhir. Faslihu hala awalikum wa akhirukum. Perbaikilah tempat awal kalian dan akhir kalian. Tempatnya ada maksudnya kuburan. Bapak qulu man hadarahu nada bakaan aliman. Maka semua orang nangis di situ. Tadinya bingung sama Hasan Al-Basri, ente kenapa nangis? Akhirnya dijelasin kayak gitu. Ente jangan tertipu sama semua tempat di dunia karena akhirnya adalah tempat ini kuburan. Dan jangan sampai kalian itu merasa tidak takut terhadap tempat awalnya adalah kuburan juga yang di tempat-tempat di akhirat. Karena awal dari tempat di akhirat adalah kuburan juga. Akhirnya semuanya nangis. Luar biasa. Kalau kita ikutin Al-Hasan Al-Basri, disederhanain itu semua hidup. Karena awalnya adalah kuburan dan akhirnya kuburan. Buat apa ente hidup? Ya kan? Ngejelimet susah, dibikin sederhana sama Al-Hasan Al-Basri, dibikin sederhana itu. Ente tahu ujungnya ke kuburan tempatnya. Dan tempat awal yang ntar di yaumil akhir kuburan juga. Perbaiki jangan tempat-tempat di selain kuburan, perbaiki nanti bentar keadaan kamu di kuburan. Perbaiki itu. Kalau kita kan kalau di kuburan nggak gitu. Kalau misalkan ada kubur, yang makan nanya doa apa? Terus nguburin orang kan nyariin es doger, mana es doger? Lang rokok, asam nih. Nyari tukang es, nyari rokok, iya puasa. Kalau nggak ini yang saya musibahnya, bu nggak bawa sayur asam. Kalau dulu nggak dinasehatin sama ustadznya, sama Hasan Al-Basri, orang-orang itu semuanya biar ingat kepada tentang hari akhir. Satu lagi ya, kebencian Abu Jahal terhadap dakwah Islam. Kebencian Abu Jahal kepada dakwah Islam bukan faktor dari dalam dirinya. Penyebabnya bukan faktor dari luarnya, tapi dari dalam diri. Abu Jahal kan tadi saya bilang orang kaya, orang apa gitu, tapi udah ada di dalam hatinya kebencian yang dalam. Itu penyebabnya. Makanya ada orang begini, aneh sebel tuh sama dia. Ya kan ente kagak pernah ngeliat, gak pernah apa, gak pernah berteman sama dia, ya sebel aja udah. Sebel kan itu. Faktornya itu dari dalam diri. Gitu. Sebel, nggak pernah ngobrol, nggak pernah nongkrong, nggak pernah kontak, nggak tahu sebel aja. Allah yang menanamkan kebencian itu dalam hati ente. Wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Allah yang melemparkan kebencian dan permusuhan di antara kalian sampai yaumil qiyamah. Dan kita harus menghindar dari yang kayak begitu. Itu kalau dari dalam diri itu biasanya lama. Tapi kalau faktor dari luar, prinsip-prinsip itu yang datangnya dari luar, misalkan, saya mau jadi beneran,
habis teman-teman saya bener semua, itu nggak istiqomah. Iya, biar teman-teman yang pada buat belangsak, ente ikut belangsak juga. Itu nggak istiqomah. Prinsip itu harus datang dari dalam diri. Itu yang istiqomah pasti. Tanemin dalam diri, saya mau bener. Bukan dari si fulan, dari ini, dari itu enggak. Tanemin dari dalam diri, itu yang bakal istiqomah. Kalau dari luar, ya tergantung yang luarnya. Yang luarnya benar itu benar, yang luarnya belangsak itu belangsak. Gitu. Maka faktornya itu faktor internal. Sebagaimana kebencian Abu Jahal dari dalam diri, enggak ada untungnya sebenarnya itu dia membunuh Rasulullah, enggak ada untungnya. Cuma ya benci aja sebelahnya udah, gitu kan ente. Mulai orang sebelah nih, padahal kita pernah ngobrol itu sebelah dari dalam diri aja, gitu. Karena mungkin sampai sini sebelum kita tutup, ada yang bertanya. Wah, raja pertanyaannya nggak ada. Gantian adanya. Kita pulang kali ngantuk ya? Ya. Lalu mekat. Kita mau nanya, Wah, isinya berapa? Tadi